Yang Oke, kalau belakang-belakang. begitu, waktu dan tempat dengan hormat kepada Ibu Isna kami persilakan. Terima kasih. Salam sama Ibu Dery dan teman-teman di Santika. Terima kasih, Ca. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita hari ini sudah di pertemuan kedua ya, pertemuan kedua untuk agenda 1. Tadi ini agak lambat masuk karena terkendala dengan jaringan ya, atau lambat. Oke, jadi saya lihat komposisi peserta kurang 1. Ya, harus kurang 1. Kurang 2. Oke, baik untuk sesi pertama. Langsung saja ya teman-teman, kita mengkonfirmasi dulu penugasan yang pertama, yaitu penugasan keterkaitan dengan video presentasi. Ya, video kebangsaan kemarin ya, kalau tidak salah. Ya, video kebangsaan. Siapa kelompok 1? Pak Rustam? Ya, Bu, siap-siap. Siapa kelompok 1? Ya, kelompok 1 Pak Rustam. Siapa yang kelompok? Kelompok ini apanya, berapa kelompok? Dibagi 2 kelompok saja kan? Berapa kelompok yang dibagi di Kolabjat? Di COVID berapa? 3 atau 2? Kalau orang satu kelompok semua ini, Bu, kelompok 3. Tidak, yang penugasan Pak Rustam. Yang penugasan, yang video kebangsaan. Oh, video bukannya cuma 1, Bu, videonya, Bu, yang orang bikin. Oh, tidak, harusnya tadi dibagi 2. Ya udah, enggak apa-apa. 1 saja tidak apa-apa. Oke. Saya orang bikinnya. Saya cuma bikin 1, Bu. Kan tidak dibagi kelompoknya kemarin. Langsung disuruh saya bikin. Saya yang salah atau gimana? Memang tidak ada pemberitahuan kalau ini kelompok, Pak. Memang saya lihat di YouTube itu orang itu cuma sedikit, biasa cuma 3 orang, 5 orang. Sekarang ini 10 orang satu video. Ada juga yang banyak sih. Saya izin pakai HP karena kamera laptop tidak mendukung, jadi gelap muka. Ya, pantas Pak Sam ini ganteng hari ini ya. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi salah satu pulsa data saya habis. Ya, oke, baik, silakan Pak Rustam.
Ya Bu, siap-siap Bu. Oke. Boleh di anu Bu, di-enable kan Bu, anunya Bu, disable screen share-nya. Bisa share screen, Pak? Belum bisa Bu, masih host disable participant screen Oh, sharing. bisa. Atau kirim, aduh iya ya, kok saya juga ya. Jangan-jangan Eca tidak bukakan kita. Aduh. Ya Bu, harus dari yang host yang tadi. Kalau co-host kan tidak bisa kalau co-host. Saya tidak co-host juga ini. Tunggu. Nah, Lihat. mau telepon dulu siapa? Di grup Joy, mau bagi di grup saja. Ya, coba tanya, telepon Pak Reza. Pak Reza, saya tidak bisa. Saya tidak co-host juga. Oh, ini Ibu Mira host. Bu Mira, ada. Ibu Mira. Ibu Mira. Harusnya Bu Mira nih yang host, bukan saya. Harusnya Eca, saya saja tadi yang hostnya. Oh ini ada Ibu Mira. Bu Mira. Ibu Mira tolong dibantu, Bu. Aduh, mana Ibu Mira ini? Telepon lagi Eca. Eca. Aduh, baru dia tidak anu. Eca, Kak Isna bukan host, tidak bisa anu share screen kita orang. Iya, tidak bisa. Nah, coba cek. Apa ini Bu Mira tidak dengar juga saya panggil-panggil? Iya, oke. Tunggu ya, Ibu Pak Reza. Coba dites Ibu. Ibu Isna. Oh iya. Kamu bisa. Belum Ayo, bisa, Bu. silakan Pak Rustam, silakan. Oh ya, boleh Bu, boleh. Oke. Oke, makasih Pak Reza. Ya. Pak Reza. Iya, tabe Bu. Oke, terima kasih. Pak Rustam matikan saja. Tutup dulu Pak Rustam. Tutup. Buka dulu.
Tutup dulu, stop share dulu, stop share. Tunggu, tunggu. Nanti setelah stop ya. Kalau stop share, jadi share screen kan, baru centang share sound, kemudian baru di-share ya Pak Rustang. Nah, buka dulu filenya, buka dulu file videonya, baru nanti di-share. Ya, karena biasa kalau dibuka dalam file, di-share duluan, itu biasanya tidak mau muncul. Silakan, ulang. Bagaimana Bu? Saya tidak dengar Bu. Saya Jadi cepat. buka dulu videonya, file videonya sudah buka? Sudah, tinggal play-nya belum. Sudah. Oke, Ya. kemudian share warna hijau itu share screen ya. Ya, sudah. Di sebelah kiri paling ujung itu ada tulisannya share sound. Ya. Dicentang di situ, dicentang. Sudah? Sudah dicentang? Rustam sudah? Tunggu, saya ulang Bu. Ulang ya. Share screen di sebelah Share ujung sebelah sound. kiri, ada Oke. dicentang share sound. Sudah? Ya, Bu. Sudah Bu. Oke, baru share ya. Oke, silakan. Sudah Bu, saya boleh mulai Bu? Sudah, boleh silakan. Kasih prolog sedikit, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mewakili dari kelompok 3. Ini adalah tugas kami kelompok 3 untuk agenda pertama. Jadi ada tugas membuat video yang bertemakan Indonesia. Jadi videonya kita ambil dari berbagai sumber. Sumbernya itu YouTube. Kemudian kita gabungkan. Kemudian di akhir videonya kita tambahkan penguatan dari masing-masing teman-teman. Ada beberapa mungkin ada yang panjang, ada yang pendek anunya ya kata-katanya, tapi intinya sama. Mungkin itu pendahuluan atau prolog dari kami. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat sama-sama video yang sederhana ini.
Indonesia merupakan negeri sejuta keindahan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara 1000 pulau, 1000 bahasa, 1000 adat dan budaya. Pemuda bersatu bangkit untuk Indonesia. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Mari kita jaga persatuan negara kesatuan Indonesia, karena kita semua adalah Indonesia. Tanah ini diperbolehkan untuk diinjak oleh perbedaan. Majulah negeriku, majulah Indonesiaku. Bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam pelukan Pancasila, itulah kita, Indonesia. Berbeda itu tidak untuk saling membenci. Berbeda itu untuk saling menghargai. Dengan perbedaan ini, kita menjadi lengkap. Indonesia adalah satu. Indonesia bukan sekadar nama. Ada cinta dan kenangan di sana. Ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan kalian yang mencoba memperbaiki dengan cara yang sederhana. Bangkit Indonesia. Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ayo, mari kita bersatu, karena kita semua adalah Indonesia. Oke, jangan lupa bayar karcis di luar yang sudah nonton. Videonya bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih, videonya cukup bagus. Apalagi namanya dalam waktu yang tidak begitu lama, tapi penggabungan video menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi kita kasih salut dulu buat kelompok 3 ini ya. Kelompok 3 atau 4? 3, Bu. Oh, kelompok 3. 3, Bu. Oke, caranya kayak gini ya. Salut, salut, salut untuk kelompok 3. Gitu ya. 3, 2, 1. Salut, 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 salut untuk kelompok kelompok 3. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke penugasan terkait dengan teknik analisis, saya jelaskan dulu materi dari analisis isu kontemporer, ya. Oke, izin share screen ya. Ditunggu sebentar. Bisa kelihatan ya? Oke. Sudah, Bu. Analisis isu kontemporer. Ketika dengar kontemporer, apa yang terbesit di pikiran Pak Muhammad? Kontemporer. Apa kontemporer? Pak Muhammad. Kira-kira. Kontemporer? Tahu Pak Muhammad? Tahu? Atau Sukri deh, Pak Sukri. Kontemporer apa menurut Pak Sukri? Kalau dengar kata kontemporer itu apa ya, yang istilahnya yang bersifat modern, terus viral dan masih berlangsung sampai sekarang. Oke, itu satu hal yang itu yang lagi hot ya, atau yang lagi tren dibicarakan di kalangan masyarakat. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai analisis
kontemporer kita senam otot leher dulu ya, biar nanti tidak lehernya pegal. Ya, jadi ini akan dengan cara membaca dengan cara yang berbeda. Nanti gelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ya, dengan mengikuti suara musik. Nanti setelah saya kasih aba-aba baru membaca ya. Suaranya kedengaran? Bisa dengar suaranya? Sapu, kedengaran. Oke, boleh. 3, 2, 1, mulai membaca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. Dibaca sambil geleng kepala gitu. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. MySpace, Facebook, Google terperangkap dalam genggaman mereka. Kanan, kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Kegiatan sekali hari kita tinggalkan. Lagi gini, dokter memberikan peringatan, tetapi kita terlalu malas memberikan peringatan tetapi kita tidak saya menulis cerita pendek ini tentang yang malas pegalan leher. Jadi kalau butuh latihan, kita menggunakan kalimat Oke, baik teman-teman, ini hanya refleksi saja supaya nanti otot lehernya ya. Ya, belajar virtual ini sesuatu hal yang membuat kita kadang-kadang sedikit tegang ya, otot leher jadi tegang. Oleh karenanya biasanya supaya refleks kembali, biasanya saya menggunakan metode ini untuk supaya lebih rileks ya. Baik, teman-teman sekalian, kemarin sudah berkenalan, jadi tidak perlu berkenalan lagi lebih lanjut ya. Baik, untuk hasil belajar setelah mengikuti suaranya Bu. Oke. Baik, untuk hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis. Nah, di sini juga isu-isu strategis kontemporer dan akan menggunakan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ya, baik. Selanjutnya nanti indikator hasil belajarnya sama, ada 3 indikator. Yang pertama, peserta mampu menjelaskan terkait dengan konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian mampu mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, dan menerapkan teknik analisis dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Perubahan mana yang dimaksud dalam hal ini? Perubahan strategis yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi secara individu, ataukah perubahan yang terjadi dalam keluarga, atau perubahan yang terjadi dalam community atau culture atau society atau global secara umum. Nah, ini perubahan lingkungan strategis yang dibahas di dalam analisis isu kontemporer, dimulai dari hal yang kecil sampai yang mengglobal ya. Baik. Ada beberapa modal pribadi untuk mengantisipasi perubahan. Ya, jadi modal pribadi yang kita miliki seperti intelektual ya, intelektual yang seperti teman-teman sudah miliki. Nah, jadi semua teman-teman ini adalah orang-orang pilihan Kabupaten Buol, sudah lulus dengan kompetensi yang sama. Jadi kami percaya bahwa intelektualnya pasti di atas rata-rata ya, karena sudah sesuai dengan grade yang dipersyaratkan untuk menjadi CPNS. Jadi secara intelektual tentu teman-teman sudah memiliki itu ya. Kemudian emotional quotient. Emotional quotient di sini adalah kemampuan bagaimana mengolah emosi, ya, mengolah emosi, tidak cepat emosi, kemudian bisa mengendalikan emosi di dalam tempat atau di tempat bekerja. Kemudian modal pribadi selanjutnya adalah modal sosial. Jadi CPNS dalam hal ini tidak sekedar pintar, tetapi mampu bersosialisasi karena
CPNS dalam hal ini melayani masyarakat nantinya secara profesional, sehingga harus mampu beradaptasi dengan masyarakat atau lingkungan sosial yang secara luas. Lalu kita yang disebut dengan modal pribadi itu adversity question, atau yang disebut dengan modal pribadi ketabahan. Jadi dalam misalnya kita punya masalah, kita bisa melewati masalah itu dengan tabah. Nah, kemudian modal pribadi selanjutnya adalah etika atau moral. Etika adalah sesuatu hal yang sudah diatur berdasarkan etika, baik itu lingkungan atau kebijakan atau yang sudah berlaku secara agama, dan itu semua yang mengharuskan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kemudian modal pribadi yang utama juga adalah kesehatan. Kalau misalnya kita sakit akan mempengaruhi seluruh kecerdasan emosi kita, akan mempengaruhi intelektual, akan mempengaruhi ketabahan kita ya, dan yang paling tinggi ranahnya itu adalah modal pribadi spiritual. Jadi spiritual ini ketika seorang itu sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar ya. Jadi itu kemudian modal pribadi mengantisipasi beberapa perubahan yang terjadi. Baik. Teman-teman sekalian, kita semua memiliki kebutuhan fisiologis. Nah, saya tanya dulu, kalau Pak Rustam, kira-kira Pak Rustam sudah di posisi mana kebutuhan fisiologisnya? Apakah climbers, campers, atau masih di quitters? Silakan, Pak Rustam. Yang mana? Kalau harapannya masuk di climbers, Bu. Climbers, ya. Kenapa climbers? Artinya untuk masa depan atau masalah ke depan itu kita harus selalu berpikir visioner ke depan. Kita tidak boleh langsung cepat puas atau cepat menyerah dengan keadaan. Kita harus selalu berkembang, berinovasi dengan tantangan kehidupan ke depannya. Oke, bagus sekali Pak Rustam ya. Kalau Pak Sukri? Pak Sukri sudah di posisi yang mana? Saya rasa di climbers juga, Bu ya. Di climbers juga. Kenapa? Karena kebutuhan yang saya rasakan sekarang ini tentunya butuh pengaktualisasian diri, butuh penghargaan, butuh kasih sayang. Apalagi kan namanya sudah berkeluarga, jadi pasti mengharapkan hal itu. Dan nanti kan kita harus pantang menyerah, produktif, artinya kita harus berinovasi dalam, terutama kan di bidang saya, di bidang pendidikan informal, pendidikan orang dewasa, jadi harus istilahnya nanti membuat suatu pembelajaran yang inovatif, bisa menyenangkan warga belajar, begitu Bu. Oke, Pak Sukri di mana? Di sekolah SD, SMA? Di SKB Bu. SKB, oh iya benar-benar ya, SKB, sorry lupa. Bidang apa? Bidang Pamong belajar Bu. Pamong belajar, iya baik. Berarti yang diajarkan maksud saya kayak perbengkelan, bukan? Untuk yang jalan sekarang di SKB Bu hanya program kesetaraan Bu. Jadi untuk sementara masih merancang untuk life skill-nya Bu. Oh baik, oke. Jadi nanti berdasarkan apalagi biasa sekarang kan berbasis apa istilahnya itu ya. Kalau misalnya ada potensi daerah, misalnya potensi daerahnya ada mining, maka keterampilannya diarahkan ke mining seperti itu. Nah, kalau misalnya potensi daerahnya di sana misalnya apalagi nama pariwisata, maka akan diarahkan skillnya ke pariwisata kayak gitu. Ya, mungkin juga SKB nanti juga akan menyusul seperti itu ya, Pak Sukri, sama dengan SMK ya. Baik, lalu Ibu Irawati, silakan. Di posisi mana? Baik. Kalau saya Bu berada sama dengan di posisi climbers juga. Kenapa climbers? Di mana kebutuhan aktualisasi diri, saya harus tetap terus mengolah kemampuan saya agar sesuai kemampuan saya di tempat saya bekerja. Kemudian karena sudah berkeluarga juga, jelas kebutuhan kasih sayang juga penting. Oke, sehingga harus produktif
ya Bu ya, sebagai berumah tangga, sebagai CPNS juga ya, tentu harus lebih produktif ya. Pantang menyerah dan visioner. Baik, terima kasih Bu Ira. Lalu Pak Samsudin, silakan Pak Samsudin. Pak Samsudin posisi mana? Masih sama seperti teman-teman lain Bu, di Climbers. Climbers juga. Kenapa? Iya Bu. Karena pada sekarang ini kan saya masih berencana untuk berkeluarga, jadi pantang menyerah untuk berusaha. Kalau istilah di Sulawesi Selatan, cari uang panai Bu. Oh, cari uang panai, oke. Cari orang Jawa saja berarti Pak ya. Oke. Siapa di sini yang belum berkeluarga ya, kan di sini banyak. Nanti diatur ya. Iya, siap. Oke, baik. Jadi sementara harus pantang menyerah untuk mencari uang panai, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu Pak Harto Akbar, silakan Harto. Ya, terima kasih Bu. Harto di posisi mana kira-kira? Kurang lebih di titik sekarang hampir sama semuanya di sini Bu. Iya, oke. Kenapa? Karena ya meskipun belum berkeluarga, cuma tetap ada visioner, ada jiwa visioner ke sana. Visioner. Oke, jadi punya mimpi ya Pak Harto, punya mimpi ke depan. Oke, baik. Ya, oke Pak Harto. Lalu silakan Ibu Megawati. Kalau menurut Ibu Megawati di posisi mana? Kurang lebih seperti teman-teman yang lain Bu, saya di posisi climbers juga, di mana kita sebagai CPNS ini kebutuhan aktualisasinya harus selalu digali dan tidak pantang menyerah, harus lebih produktif karena sebagai CPNS kita harus bisa menyesuaikan atau mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi ke depan, harus lebih produktif. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega. Ibu Apriani. Ibu Apriani di posisi mana? Kalau saya sendiri di Climbers juga, Bu. Climbers juga. Kenapa sih? Ya, betul. Kenapa? Jadi karena memang kita di dunia kerja tidak lepas dari yang namanya masalah. Ya. Masalah itu kan biar kita terus berlatih sehingga muncul rasa pantang menyerah. Kemudian apalagi kebanyakan dari kita yang masih jiwa-jiwa muda yang harus produktif dan tentunya tidak berpikir untuk hari ini saja, harus visioner memikirkan masa depan. Oke, bagus sekali Ibu. Lalu Ibu Rahmawati, silakan. Rahmawati. Iya Ibu. Kira-kira di posisi mana? Kurang lebih Climbers juga. Ya, kenapa? Suaranya hilang-hilang ya, Bu. Kan aktualisasi menggali diri terus menggali potensi diri yang ada. Untuk berpikir kritis terhadap nantinya perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan lingkungan strategis. Baik, terima kasih Ibu. Lalu terakhir Ibu Siti Hardianti, silakan. Iya Bu, sama dengan teman-teman yang lain di posisi climbers. Kenapa? Karena saat ini kan kita sudah masuk di dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja itu kan kita dituntut juga untuk menjadi seorang pekerja itu jangan cepat pantang menyerah. Kenapa? Karena kita sudah orang yang selalu, maksudnya takut akan sesuatu, mencoba sesuatu yang baru, takut menghadapinya, itu tidak akan bisa berpikir lebih maju. Seperti itu. Jadi jadi jangan pantang menyerah. Jadi misalnya kalaupun ada masalah seperti itu harus tetap dihadapi masalah seperti itu dan tetap dicarikan sebuah solusi agar
masalah tersebut bisa terselesaikan, harus bisa menjadi seseorang yang lebih produktif dan inovasi-inovasi untuk tempat bekerja kita. Seperti itu, Bu. Baik, baik, luar biasa ya. Ini nanti adalah modal kita untuk bagaimana kemudian memulai karir kita di PNS ya. Jadi ketika kita sudah memiliki jiwa pantang menyerah, produktif dan visioner, ini tidak akan sulit lagi untuk meniti karir di birokrasi. Baik, sedikit saya ceritakan keterkaitan dengan isu global yang mengancam dunia. Ya, jadi saya mulai dari global dulu, kemudian turun ke Indonesia secara umum ya. Nah, kita lihat isu global yang mengancam dunia, seperti kelangkaan energi, global warming, kemudian perkembangan teknologi dan informasi, dan kelangkaan pangan dan air. Ya, penduduk dunia dan kelangkaan energi fosil ya. Jadi pada tahun 2024 energi fosil Indonesia diperkirakan akan habis. Ya, jadi sekitar 2035 konsumsi energi akan naik 41%. Nah, sementara energi fosil dunia pada tahun 2056 juga akan diperkirakan habis, sehingga kita harus memikirkan bioenergi yang baru ya untuk bagaimana kelangkaan energi fosil ini bisa teratasi. Nah, kita lihat lagi pada kurva di sini. Berdasarkan teori Malthus 1798 bahwa di dalam kurva kelihatan bahwa jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung ya. Bisa dilihat pada kurva itu kelihatan titik kritis antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Jadi terus populasi bertambah tetapi ketersediaan pangan mulai menurun. Nah, ini kemudian menjadi salah satu isu dunia yang harus dipikirkan oleh kita ya. Nah, pertumbuhan penduduk dunia dalam satu hari bertambah 1 miliar ya. Nah, tentu hal ini diantisipasi generasi-generasi Z generation. Di sini rata-rata mungkin Z generation ya, yang lahir sekitar tahun 95 sampai 2009. Iya, jadi orang-orang yang lahir generasi Z ini adalah generasi-generasi yang dipersiapkan untuk bagaimana kemudian berpikir cepat untuk misalnya membuat suatu inovasi-inovasi atau berpikir kritis untuk bagaimana menghadapi semua ancaman-ancaman terkait dengan kelangkaan pangan, kemudian energi-energi baru. Jadi diharapkan bahwa ada energi terbarukan, kemudian melalui pemikiran-pemikiran dari generasi Z, ya. Nah, kembali ketersediaan pangan tadi, bahwa populasi terus meningkat, sementara titik kritis ketersediaan pangan semakin berkurang. Nah, populasi versus kapasitas bumi. Dengan standar hidupnya masing-masing, idealnya bumi hanya mampu menampung 3-4 miliar manusia. Nah, tentu ini adalah juga menjadi ancaman bahwa bagaimana pengendalian penduduk juga harus kita kendalikan. Ini akan menjadi juga isu yang sangat kontemporer pada saat ini, khususnya di seluruh dunia ya. Baik, kemudian isu selanjutnya adalah isu tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Posisi geografis Indonesia. Tentu ini menjadi kontemporer juga. Kenapa? Walaupun kita sangat kaya, tetapi banyak negara yang ingin menguasai Indonesia karena kekayaan alamnya. Kita lihat kekayaan alam hayati yang kita miliki, mulai dari laut, galian C, hutan, kemudian perkebunan, ya, perkebunan sawit. Nah, kita lihat komoditas karet. Lahan perkebunan karet terluas di dunia 3,4 juta hektar. Pengekspor karet terbesar di dunia itu 3,1 juta ton pada 2013 itu adalah Indonesia, ya. Kemudian komoditas kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit itu 7,9 juta hektar. Penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas, ya, yaitu sebesar 14,1 USD atau sekitar 160,7 triliun rupiah. Nah, ini untuk kelapa sawit. Nah,
Peningkatan jumlah middle class Indonesia telah menyalip Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia sejak 2012. Nah, 40 juta ton CPO per tahun fokus untuk energi hayati biofuel mengurangi emisi karbon 62%. Indonesia menjadi negara produsen biofuel terbesar di dunia. Kekayaan alam non-hayati yang kita miliki bisa dilihat di Kalimantan, ada batu bara, ada emas, dan seterusnya ya. Ada cadangan gas alam kita masih kira-kira 30 tahun masih bisa membackup ya untuk gas alam ini 153,45 triliun kubik feet. Cadangan batu bara kita masih ada 136 miliar ton. Nah, ini berarti semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa begitu banyak kekayaan alam yang di Indonesia yang harus dieksplor, sehingga dibutuhkan semua kemampuan ASN yang berdaya saing, sehingga negara kita tidak dikuasai oleh asing. Ya, nah, oke. Nah, itu adalah salah satu tadi isu-isu kontemporer yang lagi berkembang. Ya, kita lihat ada tadi percepatan penduduk, ada krisis energi, ada keterbatasan ketersediaan pangan, menyebabkan pergeseran latar belakang dan lokasi konflik dunia ke ekuator. Nah, inilah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi kita lihat juga bahwa sekarang tren perang saat ini bergeser dari perang energi menjadi energi perang pangan, air, energi, bioenergi di sekitar Khatulistiwa. Nah, jadi perang saat ini ancaman nyata bagi Indonesia bukan lagi perang konvensional melalui invasi kuat militer negara asing. Nah, perang saat ini merupakan perang non-konvensional yang menyerang seluruh aspek kehidupan, ilmu politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Ya, nah, kita lihat dulu proxy war. Proxy war itu seperti apa? Nah, jadi perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang melalui berbagai aspek. Jadi aspek ilmu politik, sosial budaya, dan aspek lainnya. Nah, tentu kita bingung ya, tidak bisa terlihat siapa lawan, siapa kawan. Ya, dilakukan oleh non-stage actor, tapi dikendalikan oleh stage, dikendalikan oleh negara. Nah, di sini diperlukan peran pimpinan sangat strategis dan menentukan. Jadi pertanyaan saya, apakah proxy war ada di Indonesia? Menurut Pak Syukri, proxy war ada di Indonesia? Menurut Pak Syukri? Kalau menurut pemahaman saya selama ini, mungkin saja ada. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, seperti halnya yang paling jadi perhatian sekarang ini adalah tentang OPM, di mana kita ketahui bahwa di Papua itu kan tambang emas terbesar. Jadi mungkin saja OPM ini ada yang istilahnya kendalikan untuk mengganggu kedaulatan negara Indonesia, dan juga mungkin seperti demo-demo yang istilahnya terlalu memaksakan kehendak terhadap pemerintah, di mana demo-demonya biasa yang agak anarkis, mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi menurut Pak Samsudin gimana? Apakah proxy war ada di Indonesia, Pak Samsudin? Kalau menurut Pak Samsudin? Ya, kalau menurut saya proxy war masih ada di Indonesia, Bu. Kenapa? Terutama seperti kasus yang lagi marak sekarang ini. Demo BBM yang mahasiswanya sudah anarkis begitu. Iya, betul. Jadi siapa menurut Pak Samsudin, siapa yang kendalikan mahasiswa itu? Bukan dari hati nuraninya, atau menurut Pak Samsudin kira-kira ada orang yang mengendalikan dari belakang mereka berdemo? Kemungkinan ada oknum yang mengendalikan. Kemungkinan ada. Jadi praduga tidak bersalah ya Pak Samsudin? Iya, Bu. Ya, ini kan hanya pembelajaran saja ya, teman-teman, tidak ada masalah. Tidak akan sampai juga ya. Oke.
Baik, teman-teman sekalian, kita lihat juga masalah Indonesia adalah bagaimana kemudian lepasnya Timor Leste dari wilayah Indonesia. Nah, ternyata di Timor Leste itu ada wilayah pengembangan minyak bersama. Nah, jadi di wilayah-wilayah yang dieksplorasi atau dikontrak oleh Australia atau GPDA di dalam pengembangan minyak bersama. Jadi ternyata sangat banyak sekali apalagi namanya wilayah-wilayah yang dieksplor di Timor Leste, dan tentu ini akan berarti mengurangi dari devisa negara kita begitu lepas dari Timor Leste. Tetapi karena ini sudah terjadi, berarti kita tetap harus mempertahankan NKRI yang masih ada sekarang ini tentunya. Oke, baik. Tadi yang disinggung juga terkait dengan demo di mana-mana, demonstrasi buruh di mana-mana, sekarang banyak mengajukan tuntutan dengan cara intimidasi. Ya, jadi ini yang kita khawatirkan menjadi sebuah masalah atau polemik ya, dengan adanya orang yang berusaha untuk mengadu domba ya, mengadu domba sehingga demonstrasi bisa terjadi secara intimidasi. Oke, selanjutnya kasus narkoba. Ya, kasus narkoba. Saya ambil beberapa contoh penyalahgunaan narkoba. Misalnya 15.000 jiwa meninggal dunia setiap tahun. Diperkirakan 5,1 juta penduduk menyalahgunakan narkoba ya. Di beberapa daerah sudah didapatkan selundupan-selundupan dari negara tetangga. Kemudian ini akan membuat generasi kita yang tidak berkualitas atau disebut dengan lost generation ya, dengan adanya penyalahgunaan narkoba. Oke, isu selanjutnya adalah tawuran pelajar. Tawuran pelajar dulu waktu pada zaman masih COVID ini sudah kita tidak lihat lagi ada tawuran pelajar, tapi sekarang ini sudah mulai ada lagi tawuran pelajar setelah aktif kembali sekolah ya. Nggak tahu ini apa yang memicu, seperti apa saya juga tidak tahu ya kalau tawuran pelajar. Oke, baik teman-teman sekalian, isu selanjutnya adalah waspada media massa, media sosial. Di dalam media sosial ada disinformasi, ada fitnah, penyesatan, provokasi, kemudian ada pengalihan isu, pembunuhan karakter, menggunakan isu yang sedang tren. Sekarang kan banyak isu-isu yang sedang tren ya. Kita saling curiga, kita meragukan Pancasila, meruntuhkan percaya diri, nasionalisme, dan delegitimasi pemerintah. Nah, kuncinya teman-teman gunakan nurani, logika, dan akal sehat kita. Nah, kemudian kasus yang tidak kalah kontemporernya adalah kasus korupsi ya. Kasus korupsi mulai dari prestasi olahraga, pelayanan publik, infrastruktur, keamanan, semua itu hampir semua ada kasus korupsi ya. Jadi korupsi menjadi suatu hal yang menjadi perhatian pemerintah di dalam penanganannya, seperti ditunjukkan pada contoh ini ada teori evolusi koruptor. Awalnya orang itu sebenarnya tidak ingin korupsi, tapi awalnya misalnya contoh ya anggota DPR, dia awalnya ingin menjadi pejabat yang membela kepentingan masyarakat, kemudian mereka dipilih sebagai wakil rakyat, akhirnya jadi pejabat negara, oh ternyata enak juga. Nah, kemudian akhirnya dapat proyek, kemudian dimainkan, kemudian kabur ke luar negeri. Nah, hal-hal teori-teori evolusi koruptor seperti inilah yang kemudian membuat korupsi itu merajalela atau menjadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di beberapa lembaga-lembaga negara. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi salah satu isu kontemporer yang harus kita berantas atau mempercepat untuk pemberantasannya. Baik, selanjutnya masih pada kasus korupsi, jadi semua tujuan organisasi atau tujuan kita, tujuan nasional, hanya akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai dalam setiap proses pencapaian, khususnya di birokrasi. Nah, Indonesia banyak potensi dan keunggulan, tetapi tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan. Nah, kita harus bijak dan bersatu. Mengapa?
karena ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Nah, jadi peran kita sebagai ASN itu sebagai iron stock. Apa iron stock itu? Iron stock adalah nanti pegawai ASN itu harus menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya. Ya, jadi teman-teman ini apalagi khususnya golongan 3 yang memang disiapkan untuk menjadi pejabat ya. Ya, nantinya pegawai ASN akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya. Nah, jadi ASN juga nanti akan menjadi agen perubahan, agent of change. Nah, jadi dituntut untuk menjadi agen perubahan. Di sini maksudnya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, maka pegawai ASN itu dituntut untuk merubah sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Nah, lalu menjadi social control. Social control adalah harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi selain pintar di bidang akademis, pegawai ASN juga harus pintar dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, kemudian moral force. Ya, jadi diwajibkan menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitar kita terjadi hal yang tidak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Jadi perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman, solusi oleh semua komponen masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita masuk sudah kepada bagaimana kita men-scanning isu atau mencari isu, ya, isu-isu apa yang akan kita angkat, khususnya di aktualisasi yang sesuai dengan kewenangan kita. Ya, jadi tadi setelah misalnya ada beberapa isu-isu yang terjadi, maka isu itu harus kita scanning ya, atau telusuri. Nah, jadi media scanning itu adalah isu-isu ini kita harus menelusuri sumber-sumbernya. Artinya ketika ada isu tidak langsung kita menerima itu sebagai suatu masalah. Tetapi kita harus menggunakan beberapa alat isu untuk menelusuri atau yang disebut dengan isu scanning. Nah, isu scanning itu biasa kita melalui media scanning. Nah, jadi kita menelusuri melalui sumber-sumber informasi isu, misalnya dari surat kabar, majalah, publikasi, kemudian jurnal profesional, dan media lainnya yang bisa diakses publik secara luas. Nah, kita juga bisa mengambil isu itu dari existing data. Nah, misalnya menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis. Knowledge other atau kita bisa mengambil dari profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini dan sebagainya. Atau kita ambil melalui public and private organization seperti komisi independen. Komisi independen ini seperti misalnya ombudsman yang menangani tentang pelayanan publik, atau dari masjid, gereja atau institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu. Nah, atau public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung berdampak dengan keberadaan isu tersebut. Ya, nah itu scanning isu. Nah, ini yang disebut dengan kemampuan menetapkan isu. Nah, jadi yang penugasan kita kemarin itu adalah bagaimana kemudian teman-teman mampu menetapkan isu yang ada atau yang terjadi di lingkungan kerja masing-masing. Nah, jadi bagaimana kemudian kita mampu atau peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitasnya. Nah, di sini kita harus menjadi problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan peran masing-masing, peran masing-masing. Lalu kita analisis. Nah, setelah kita analisis, kita akan berpikir konseptual, mengaitkan dengan substansi mata pelatihan yang selama ini akan nanti diberikan.
Mata pelatihan yang seperti yang kami berikan, wawasan kebangsaan, analisis kontemporer, kemudian nanti ada agenda 2 terkait dengan berakhlak, kemudian manajemen ASN, kemudian nanti terkait dengan smart ASN. Nah, itu teman-teman nanti harus mengaitkan dengan substansi mata pelatihan. Mampu mengidentifikasi, mengimplikasi dampak, manfaat dari sebuah kebijakan, program, kegiatan, ataupun tahapan kegiatan. Nah, teman-teman sekalian, penilaian analisis ini ya, penilaian kualitas isu, inilah yang disebut dengan kriteria isu. Ya, yang tadi saya berikan contoh kayak misalnya APKL. APKL misalnya tadi ada kasus terkait dengan kelangkaan BBM. Nah, apakah dia aktual atau benar-benar terjadi dan sangat dibicarakan dalam masyarakat? Maka kita lihat 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sangat aktual berarti nilainya berapa? 5. Oke, kalau aktual nilainya 5. 4 dong. 4. Nah, kalau cukup aktual 3. Tidak aktual 2, sangat tidak aktual 1. Nah, itu namanya disebut dengan skala Likert. Ya, jadi bagaimana cara kita menentukan nilai-nilainya tadi 5, 4, 3, 2, 1 melalui media, melalui kita scanning isu. Kita akan melihat fakta dan data atau pengamatan-pengamatan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya? Oke. Baik. 5, 2, 3, 4, 1. Nah, sama dengan USG, sama. Semuanya menggunakan skala Likert. Kalau penentuan kualitas isu misalnya. Nah, itu teknik analisis yang digunakan bisa menggunakan USG. USG seberapa mendesak suatu isu harus dibahas atau dianalisa atau ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Kalau grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Nah, jadi setiap isu sama tadi ya dengan APKL. Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1 dengan 5. Jadi kalau dia sangat urgent 5, kalau urgent 4, cukup urgent 3, tidak urgent 2, sangat tidak urgent 1. Nah, berarti APKL dengan USG disebut dengan apa? Tapisan masalah atau tapisan isu. Bisa paham ya? Nah, jadi langkah pertama kita men-scanning isu dulu. Ya, kita scanning isu. Setelah kita men-scanning isu, baru kita menapis isu. Menapis isu itu bisa menggunakan, ini bisa dipilih ya, tidak semuanya digunakan. Jadi kalau sudah pakai APKL, nggak usah lagi pakai USG. Bisa ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisa sebab akibat. Apa yang menyebabkan tadi masalah itu terjadi? Nah, sebab akibat itu biasanya kita menggunakan beberapa alat analisis. Yang pertama adalah yang paling populer itu Fishbone. Apa Fishbone? Analisis tulang ikan atau sebelah ikan. Nah, kemudian bisa juga kita gunakan yang disebut dengan causal map. Causal map sama kurang lebih cara penggunaannya. Kemudian mind map, pohon masalah. Nah, ini semua rangkaian alat analisis yang sama tujuannya. Tujuannya adalah untuk menganalisa sebab akibat dari suatu masalah. Ya, sama ya, tujuannya sama. Ya, tadi saya ulang lagi dari awal. APKL, USG, kemudian di Astrid itu adalah tujuannya sama, adalah tapisan masalah. Nah, kemudian tadi kalau Fishbone, causal map, kemudian mind map, pohon masalah itu disebut dengan analisa sebab akibat. Nah, kemudian setelah itu kita lalu lakukan analisa terhadap masalah internal dan eksternal. Nah, itu biasa kita menggunakan SWOT ya. SWOT, SWOT,
dan seterusnya. Nah, itu di dalam SWOT dan TWOS itu kita menemukan alternatif solusi. Ya, TWOS dan SWOT itu biasanya kita menemukan alternatif solusi yang mana kita menganalisis kalau internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Tapi kalau dia eksternal berarti dia itu kelemahan dan eksternal adalah ancaman dan peluang. Nah, setelah itu kita menganalisa ini, maka kita akan menemukan beberapa alternatif di dalamnya. Nah, misalnya kita menemukan 4 alternatif. Keempat alternatif ini maka kita menggunakan lagi analisis McNamara. Ya, kita menggunakan analisis McNamara untuk bagaimana kemudian kita menentukan prioritas yang mana yang akan kita lakukan intervensi terlebih dahulu. Atau solusi yang kita lakukan yang pertama kali, misalnya ada 4 solusi, maka kita pilihlah salah satunya yang paling urgent atau yang paling prioritas. Nah, kenapa kita menggunakan McNamara? Karena keterbatasan kewenangan kita, misalnya sebagai CPNS, keterbatasan anggaran kita. Karena di McNamara itu adalah bagaimana menapis solusi dengan melihat efektivitasnya, efisiensinya, atau kemahalan atau biayanya. Nah, sehingga yang mana yang efektif dan efisien dan biayanya tidak terlalu mahal, maka itulah yang kita ambil sebagai prioritas masalah. Ya, dan ini teman-teman kita sudah mulai mengaitkan dengan aktualisasi nanti yang akan kita buat nantinya pada saat di agenda 4. Bisa dipahami ya, teman-teman? Bisa. Nah, inilah keterkaitan dengan penugasan yang saya berikan itu terkait dengan materi penugasan teknik analisis ya. Nah, ini penggunaan cara fishbone, kemudian teknik ini yang saya sebut dengan SWOT tadi. Bagaimana kemudian strategi SO, WO, ST, WT. Bentar, Rin. Oke, digunakan ya. Nah, oke, baik teman-teman sekalian, kita akan paparan terkait dengan tugas kedua terkait analisis penggunaan alat analisis ya. Oke, saya mulai dari Pak Rustam, silakan mempersiapkan diri untuk apalagi untuk paparannya untuk analisis yang sudah dibuat. Oke. Silakan, Pak Rustam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya izinkan saya mempresentasikan analisis itu, tugas yang kita kerjakan hari kedua kemarin. Jabatan saya penera. Penera itu tugasnya kalau orang bilang tukang kalibrasi timbangan atau di kalau di kampung dia bilang tukang kir. Ya biasa bakir-kir timbangan di pasar. Nah, itu tugas saya itu nanti. Jadi supaya tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Jadi timbangan 1 kilo memang betul-betul 1 kilo. Di instansi saya di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan. Pak Rustam belum kelihatan ininya, Pak. Ini baru Pak Rustam. Belum kelihatan Bu, anehnya Bu. Belum kelihatan. Oh, sorry. Saya ulang dulu kalau itu. Oke. Share. Sudah kelihatan, Bu? Sudah.
Oke teman-teman, saya ulangi ya. Jadi saya jabatannya penerah dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol. Tugasnya itu mengkalibrasi alat pengukuran, semua alat ukur seperti timbangan, liter, volume, massa. Jadi misalnya teman-teman yang di puskesmas itu timbangannya tinggi badan, semua itu harus dikalibrasi. Nah, itu tugas kami di penerah. Nah, kebetulan di Dinas Koperasi ada beberapa isu yang saya scan. Yang pertama, pengolahan database. Jadi database UTTP. UTTP itu singkatan dari alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya. Nah, itu database yang ada di dinasnya kami itu saya lihat belum dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, alat uji standar. Jadi kalau kita mau melakukan kalibrasi, kita ada alat uji namanya. Nah, itu belum dikelola dengan baik di dinasnya kami. Jadi dia cuma tersimpan di gudang itu alatnya. Sedangkan secara SOP itu harus tersimpan di tempat khusus dan ada suhunya yang diatur ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan teranya. Nah, ini yang intinya, pelayanan tera itu belum dilaksanakan sama sekali. Nah, selama ini kami minta bantuan dari kabupaten sebelah, biasa Toli-Toli atau sampai di Kota Palu. Karena kita belum ada, alatnya belum siap dipakai dan kemudian SDM-nya belum ada. Nah, dari 3 isu ini saya scan, kemudian saya tapis. Yang paling urgent antara 3 isu ini yang pertama yaitu adalah pengolahan database. Jadi inti dari segalanya ini harusnya berawal dari database. Tidak mungkin kita bisa melakukan peneraan atau alat uji kalau database-nya kita belum ada. Jadi kita hasil scan-nya, hasil tapisannya itu saya ambil yang pertama. Kemudian di analisis fishbone yang kedua untuk melihat sebab akibatnya. Ya, sebab akibatnya, penyebabnya itu mungkin manajemen pengolahannya belum rapi ya. Kemudian metode yang digunakan selama ini ketika mendata atau mengelola database-nya itu masih manual. Jadi akibatnya kalau masih manual begitu kadang hasil tulisan manualnya tercecer atau hilang, akhirnya datanya tidak bisa direkap. Kemudian prosesnya sangat lambat. Tentunya sangat lambat ya kalau manual karena ada beberapa langkah yang harus dilewati. Jadi seperti menulis, menginput lagi, dan sebagainya. Kemudian kenapa bisa lambat dan kenapa bisa metodenya seperti ini ya otomatis karena skill dari SDM-nya masih kurang inovasi. Akibat dari semua ini adalah database yang dihasilkan kurang akurat dan kurang update. Sehingga database UTTP tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan dalam menentukan target. Target dalam hal ini adalah target PAD. Jadi sebenarnya kalau kita mengkalibrasi UTTP itu ada retribusi yang dibayarkan. Jadi itu bisa menghasilkan PAD ke pemerintah daerah. Kemudian teknik analisa SWOT-nya secara internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kalau kekuatannya di sini yaitu kita memiliki perda terkait retribusi tera. Jadi kita menggunakan perda ini untuk menentukan target PAD retribusi tera. Jadi ada kekuatan hukum yang bisa kita gunakan. Kemudian kekurangannya ya kembali sebab yang tadi yaitu kurang skill dan inovasi dari SDM dalam pengolahan data dan pengolahan database UTTP. Kemudian apa peluangnya? Peluang dari ini sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, peluangnya itu kita bisa mendapatkan memaksimalkan retribusi dari masyarakat. Kemudian ancaman ketika ini tidak dikelola dengan baik, misalnya banyak UTTP yang tidak terdata, otomatis alat yang tidak terdata itu kemungkinan besar tidak akan melakukan kewajibannya membayar retribusi. Nah, di sini ada strategi SO-nya atau strength opportunity, yaitu kita menjalankan perda, yang kita menjalankan regulasi yang sudah ada. Kemudian strategi WO-nya kita menambah skill SDM agar bisa berinovasi dalam pendataan. Kemudian secara external opportunity kita memaksimalkan pendataan dan pengolahan database.
dan strategi WT-nya segera melakukan inovasi dalam pengolahan database. Nah, kemudian dari beberapa alternatif, kemudian kita analisa lagi yang memungkinkan bisa kita lakukan. Dari ketiga alternatif ini, yang pertama melakukan pendataan secara konvensional, melakukan pendataan secara digital, atau yang ketiga melakukan meminta pihak ketiga atau vendor untuk melakukan pendataan. Nah, dari ketiga alternatif ini kita pilih yang poin kedua, tentunya yaitu melakukan pendataan dan pengelolaan database UTTP secara digital. Jadi isu yang ada tadi, isunya adalah pengelolaan database UTP atau wajib TERA belum dikelola dengan baik. Itu alternatifnya adalah melakukan pendataan dan pengelolaan database UTP secara digital. Saya kira cukup, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya Pak Rustam. Hanya tadi ini difokuskan ya, kalau misalnya dia ancaman itu berarti faktor dari luar, Pak. Bukan faktor dari dinas koperasinya. Jadi faktor yang ada di luar, eksternal dengan opportunity dengan ancaman. Jadi bukan ancaman dinas koperasi, ancaman dinas koperasi yang ada di luar. Jadi bukan di dalam kantor dinas koperasi. Seperti itu kira-kira Pak Rustam. Mungkin Pak begini Bu ya, mungkin ancamannya bisa misalnya kita tidak mendata secara maksimal, artinya ada alat yang tidak terdata, kemungkinan alat itu bisa melakukan TERA di tempat lain, begitu Bu ya? Betul. Jadi dia ancamannya itu ancaman yang ada faktor eksternalnya. Kompetitornya, betul sekali, kompetitornya. Siap, Bu. Swastanya, Pak. Siap direvisi. Iya, Bu, siap. Ya, itu saja. Tapi overall keren ya. Kita kasih salut buat Pak Rustam. Salut buat Pak Rustam. Ya, bagus sekali. Baik. Terima kasih. Silakan Pak Harto, coba Pak Harto. Bisa kelihatan, Bu? Muncul. Silakan Pak Harto. Sudah muncul, Bu? Sudah kelihatan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Nama saya Harto Akbar, kebetulan saya berada di Dinas PUPR di bidang konstruksi dan peralatan. Jadi beberapa isu yang saya angkat di sanksi saya, pertama itu pokok-pokoknya dari fasilitas kantor, dalam hal ini keterbatasan jaringan internet, karena Dinas PUPR sendiri terbagi jadi 2 kantor. Untuk yang bidang saya berada di dekat gedung perpustakaan dan arsip daerah, jadi akses untuk internet agak susah dibandingkan dengan kantor pusat di bawah. Kemudian yang kedua yang menjadi isu juga adalah kedisiplinan pegawai, karena peserta apel pagi ke pengamatan mata selalu menurun setiap harinya. Dan terakhir administrasi pekerja konstruksi dalam hal ini adalah tukang-tukang bangunan, itu belum tersedianya sertifikat untuk bekerja. Jadi masalah administrasi, tertib administrasi itu belum terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir peralatan. Di bidang saya terdapat laboratorium konstruksi, hanya saja masih terhambat karena beberapa faktor. Makanya untuk tingkat isu yang saya ambil adalah terhambatnya kegiatan laboratorium konstruksi. Nah, identifikasi penyebab dan akibat masalah saya menggunakan teknik fishbone. Jadi ada beberapa faktor kenapa sampai terhambat kegiatan laboratorium konstruksi. Yang pertama dari mesinnya sendiri. Jadi dalam mesin itu perlu adanya kalibrasi. Nah, kalibrasinya ini menurut informasi harus didatangkan lagi tim ahli dari Palu dan sebagainya. Kemudian atau sumber daya manusianya.
pegawai di situ sudah ditetapkan, sudah ada bagian-bagian dari pegawai negeri sipil yang ditempatkan di laboratorium konstruksi. Hanya saja belum memiliki dasar ataupun legalitas untuk mengeluarkan hasil uji laboratoriumnya karena belum memiliki sertifikat untuk pelaksanaan laboratorium. Dan terakhir sistem, karena ini adalah bisa jadi satu-satunya laboratorium konstruksi di Kabupaten Bohol, maka dari itu belum ada contoh dekat referensi untuk pengelolaan laboratorium seperti apa. Itulah beberapa faktor penyebab kenapa sampai terhambat kegiatan laboratorium konstruksi. Nah, untuk analisa SWOT-nya, untuk internal, eksternal, dan sebagainya, untuk kekuatannya ini sebenarnya ketika dia sudah berjalan, ini bisa membantu beberapa bidang, terutama pendidikan juga, terus karena SMK sudah jalan di Bohol ini, jadi khususnya untuk bangunan, jadi bisa menjadi sarana penelitian dari teknik-teknik bangunan di Kabupaten Bohol ini. Terus juga karena dia bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Mungkin ada regulasinya yang bisa mengatur itu, Bu. Kemudian weakness atau kelemahannya ini penyalahgunaan alat laboratorium oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini entah alatnya disewakan kemudian rusak ataupun alatnya disewakan atas nama pribadi karena dia memiliki akses ke dalam dinas tersebut atau ke dalam laboratorium itu. Peluang dapat mengetahui seberapa besar peran serta laboratorium dalam pembangunan daerah. Jadi kita belum tahu kalau dampaknya setelah jalan laboratorium ini terhadap pembangunan seperti apa. Karena ancamannya ini yang profesionalisme. Dalam hal ini itu kan secara teknis ada hasil uji lab yang memang berdasarkan hasil uji dari alat tersebut. Kalau misalnya tidak ada profesionalisme, otomatis bisa saja kita rekayasa dan sebagainya. Itu yang menjadi ancaman-ancaman yang terjadi dalam laboratorium nantinya. Terus untuk strategi SO, yang pertama adalah otomatis anggaran, di mana anggarannya adalah untuk pelatihan, sertifikasi tenaga laboratorium. Kemudian WO-nya untuk menyusun SOP pekerjaan sesuai dengan standar yang ada, agar supaya tidak mencelakai atau merusak hal tersebut. Terus kemudian strategi ST, melakukan pengawasan ketat penanggung jawab laboratorium, dan pemeriksaan rutin terhadap inventaris laboratorium. Nah, dari penelitian, dari analisa, ada beberapa solusi atau alternatif yang bisa kita laksanakan untuk permasalahan tersebut. Yang pertama adalah melakukan pengawasan ketat oleh penanggung jawab laboratorium. Dalam hal ini, pengawasannya seputar apa saja yang masih kurang di sini. Jadi, pengawas harus melaporkan kepada dinas ataupun pimpinan dinas apa saja yang masih kurang di laboratorium ini. Kemudian penyediaan anggaran untuk menjalankan kegiatan laboratorium. Saya kira ini menjadi solusi paling efisien, paling efektif untuk ya kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, Pak Harto, ini nanti mungkin solusi-solusi yang ditawarkan itu lebih teknis lagi deh, ya, lebih teknis ke tugas fungsi Pak Harto sendiri. Nah, coba tadi juga salah dengan Pak Rustan tadi catatannya ya Pak untuk tadi yang eksternal tadi ancaman yang dimaksud di sini ancaman dari luar. Nah, jadi misalnya adanya pengujian lab misalnya swasta gitu ya. Nah, ancamannya juga adalah Pak Harto pernah dengar bahwa lab itu akan diintegrasikan laboratoriumnya. Jadi tidak di setiap kabupaten tidak boleh membuat lab sendiri kalau tidak salah. Ada regulasinya, itu semua jadi ancaman. Nah, tapi untuk tataran kita nanti khususnya kita CPNS, kita ambil solusi-solusi yang akan menjadi kewenangan kita saja. Maksudnya yang tidak yang terlalu nanti menyulitkan kita.
Nah, misalnya Tonchan dia tadi Pak Rustam dia ambil membuat apa itu secara digital. Artinya secara kewenangannya dia bisa buat. Iya, coba tadi Pak Harto share screen kembali hasilnya tadi. Saya lihat. Lihat tadi, saya lupa. Tadi coba Bapak share dulu, share sekali lagi tadi hasilnya di McNamara. Mana? Nah, ini. Nah, kalau melakukan pengawasan ketat oleh penanggung jawab, ini namanya ambigu, tidak terukur. Nah, sementara nanti yang kita mau alternatif yang kita mau ambil itu adalah sederhana, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi di sini melakukan pengawasan ketat penanggung jawab laboratorium ini tidak bisa diukur, begitu. Nah, jadi kalau solusinya misalnya kita melakukan misalnya penerapan SOP pengawasan laboratorium ya melalui edukasi misalnya. Nah, itu berarti masih bisa menjadi artinya kita sebagai pelaksana bisa melakukan edukasi saja dulu kan seperti itu. Nah, karena kalau kita yang mau melakukan pengawasan tentu itu kan akan berat ya, Pak Harto. Nah, jadi alternatifnya di sini misalnya edukasi, penerapan, pengawasan laboratorium misalnya. Ya Pak ya, edukasi misalnya penerapan SOP laboratorium. Berbasis misalnya multimedia. Nah, itu adalah solusi-solusi yang bisa kita kerjakan sesuai kewenangan kita, Pak. Nah, ataukah penyediaan, kalau misalnya kayak penyediaan anggaran, ya tidak mungkinlah kita mampu menyiapkan anggaran. Ya kan? Nah, maka kegiatan laboratorium bisa dilakukan, itu adalah misalnya kita buat saja misalnya semacam smart book informasi tentang kegiatan laboratorium. Ya semacam edukasi saja dulu atau layanan informasi laboratorium misalnya. Contohnya gitu aja Pak maksud saya. Jadi lebih ke kita sesuai dengan kewenangan kita. Nah, jadi di sini misalnya di nomor 2 layanan informasi atau pelayanan informasi standar pelayanan laboratorium konstruksi misalnya. Contoh ya. Nah, seperti itu maksud saya, Pak. Nah, sehingga nanti alternatif solusi yang kita lakukan akan mudah kita lakukan memetakan kegiatan dan tahapan kegiatannya. Ya, Pak Harto ya, saya kira cukup Pak. Tapi sudah bagus apa yang dibuat sudah bagus. Kita dibuat sesuatu yang sederhana, mudah dan terukur. Ya, itu aja ya Pak Harto ya. Tapi sudah keren. Salut buat Pak Harto. Terima kasih. Saya kira cukup Pak. Ya, bisa disederhanakan Pak. Ya, oke. Baik, kita lihat dulu dari ibu-ibu dulu lagi sekali ya. Ibu Apriani, silahkan Ibu Apriani. Oh ya. Ibu Apriani, kita lihat dulu dari 2 ibu-ibu. Jadi tidak semuanya juga akan tampil. Cuma yang penting saya sudah lihat secara umum ya. Sebagai ahli pertama nutrisionis di nah dari hasil yang saya lakukan berdasarkan data yang ada
Saya mengangkat 3 isu utama. Suaranya tidak terlalu jelas tapi bagus. USG-nya bagus. Langsung analisa yang lain. SG, aduh, kayaknya keluar ya. Ibunya keluar. Oke, kita ganti saja mungkin yang stabil ininya, jaringannya. Ibu Siti stabil ya? Siti stabil? Iya Bu, stabil, tapi ya, saya pakai HP. Iya. Oke, tak usah. Kalau gitu Ibu Ira deh, Ibu Ira. Coba Ibu Ira. Karena laptopku masih bermasalah audionya. Oh iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita lihat Ibu Ira aja, Ibu Ira. Ibu Ira bisa? Iya, Bu. Bisa, Bu. Boleh, silakan. Share screen. Yang mana ya? Maaf Bu, soalnya baru dikirim ke laptop teman karena pakai laptop teman. Oh iya. Tadi ini sudah ada Ibu Apriani juga tadi. Maaf Bu Ira, ada Ibu Apriani sudah, siapa tahu beliau mau melanjutkan dulu, kasihan tadi. Oh iya Bu, iya. Mana Bu Apriani? Bu Apriani masih mau melanjutkan tadi. Tapi kalau jaringannya tidak stabil, saya lanjut aja. Sekarang cuaca di Tiloan ini sedang mendung hujan, jadi oh iya, oke. Kalau begitu nanti tidak efektif, lebih bagus Ibu Ira aja, silakan Ibu Ira. Tiloan ini sedang tumbuh. Oke, tidak apa. Ibu Ira silakan. Iya Bu. Terakhir ya Ibu Ira, soalnya sudah mau maghrib. Silakan Ibu Ira. Iya Bu, tunggu Bu ya, sementara dikirim lewat WA. Kalau Ibu Ira juga lambat, kita cari yang lain ya. Atau kita cari yang lain supaya waktunya soalnya bisa sedikit. Kalau yang bapak-bapak kayaknya ini lebih stabil nih, Pak Sukri. Oh iya Bu. Iya, Pak Sukri coba lihat. Terakhir ya Pak Sukri, kita mencari ini. Silakan Pak Sukri aja ya Bu Ira ya, Pak Sukri ya. Karena waktunya mau habis Dek, jadi Pak Sukri saja. Coba Pak Sukri coba lihat. Baru dicari. Mau dicari juga. Boleh Bu? Boleh. Siapa Pak Muammar? Ya, Bu. Silakan Pak Muammar. Mantap Pak Muammar. Minta tolong dikoreksi Bu nih. Iya silakan. Sudah kelihatan Bu? Sudah. Silakan. Betul. Oke. Ya, terima kasih Bu. Kebetulan jabatan saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa ditugaskan di Sekretariat Daerah bagian pengadaan barang dan jasa. Nah, yang pertama ini ada teknik lapisan isu atau USG. Nah, di sini saya ada 3 isu. Pertama ada, langsung saja Bu. Yang saya angkat, saya tapis, saya dapat masih kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan proses pengadaan barang jasa, khususnya pelaku usaha kecil pada sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Buol. Kemudian ini analisis Fishbone, di mana ini ada lingkungan, kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Buol. Ada juga sistem aturan-aturan regulasi yang masih belum diterapkan secara maksimal, dan ada kemampuan untuk skill
kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang. Akibatnya kurangnya pelaku usaha, khususnya pelaku usaha kecil pada daerah Kabupaten Bohol untuk melakukan proses pengadaan barang jasa pada sistem pengadaan secara elektronik. Kemudian analisis SWOT, ada bagian internalnya, ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan di sini saya dapat memiliki regulasi dalam pengadaan barang jasa. Kelemahannya itu kompetensi sumber daya manusianya dalam hal pengadaan barang masih terbatas. Eksternalnya ada peluangnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ancamannya, biasanya pelaku usaha itu masih beranggapan bahwa produknya belum tentu diminati pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada internal opportunity. Di sini ada strategi SO, dengan menerapkan regulasi-regulasi yang sudah ada dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Strategi SO memberikan pelatihan sosialisasi, pendampingan pada sumber daya manusia dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ada juga external opportunity, strategi ST, melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Strategi WT, melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaku usaha dan melihat tindak lanjutnya. Kemudian, analisa MC Namara. Di sini ada 3, dan yang saya dapat sini Bu, dengan skor 13 ini melakukan evaluasi terhadap pelaku usaha yang diinformasikan adanya sistem pengadaan secara elektronik. Ya mungkin sekian Bu, mohon dikoreksi. Iya, sebenarnya bagus sekali ya Pak ya, ini karena begini, banyak sekali orang yang ingin ikut pengadaan tapi dia tidak tahu LPSA itu seperti apa penggunaannya. Nah, tapi mungkin bukan melakukan evaluasi, tetapi memberikan edukasi. Jadi nanti minimnya, jadi masalahnya itu adalah minimnya pemahaman pelaku usaha kecil akan informasi tentang LPSA. Jadi nanti di sini alternatif solusinya adalah melakukan yang tadi juga sama ya, melakukan edukasi, sosialisasi terhadap sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Oh, sekarang bukan LPSE, SPSE namanya ya Pak ya sekarang? Ya Bu, kalau LPSE layanannya Bu, kalau SPSE sistemnya. Oh, sistemnya betul ya. Jadi misalnya minimnya pemahaman ataukah minimnya informasi tentang sistem pengadaan secara elektronik SPE bagi pelaku usaha menengah ke bawah ya, begitu ya maksudnya ya Pak ya? Iya, sehingga alternatifnya adalah membuat layanan informasi tentang sistem pengadaan secara elektronik bagi pelaku usaha menengah, ya kan, pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Bohol, seperti itu kira-kira ya Pak ya. Ya, makasih. Ya, jadi nanti kita akan lihat pada tupoksi mana yang bermasalah pada tupoksi kita. Nah, baru turunan dari tupoksi itu, apakah ada tupoksi kita yang punya kewenangan untuk bisa mengedukasi. Seperti itu kira-kira Pak Muhammad ya. Nanti kalau misalnya ada, maka alternatif mengedukasi, mensosialisasi tentang SPBSE itu bisa Pak Muhammad lakukan. Ya, tapi overall tadi sudah sangat bagus sekali Pak Muhammad. Ya, terima kasih. Salut Pak Muhammad ya, salut buat Pak Muhammad. Nanti siapa tahu kita ikut pengadaan juga di Bohol ya. Iya, jadi nanti saya bisa dapat informasi dari Pak Muhammad saja. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian karena ini akan sebentar lagi persiapan sholat maghrib. Jadi kita selesai dulu untuk pertemuan kita sore hari ini. Teman-teman, ini adalah pertemuan terakhir untuk agenda 1, tapi kita akan ketemu agenda 1 klasikal insya Allah ya di bulan depan ke depan. Ya, tapi saya tidak tahu apakah serta-merta juga kelompok 3 yang menjadi bimbingan saya belum tahu, tapi
siapapun coachnya sama saja ya teman-teman sekalian, siapa saja. Intinya adalah alat-alat analisis yang tadi yang kita pelajari itu juga nanti yang akan kita gunakan untuk alat analisis untuk agenda 4 ya. Baik teman-teman sekalian, saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati mulai dari pertemuan pertama sampai kedua pada hari ini. Kemudian ada hal yang mungkin belum sempat saya sampaikan, teman-teman masih bisa silaturahmi melalui nomor handphone yang tadi saya share atau alamat email saya, silahkan teman-teman. Mungkin ada hal-hal tadi yang belum sempat saya sampaikan, silahkan teman-teman bisa langsung menanyakan secara langsung ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, semuanya luar biasa ya. Sukses selalu, jaga kesehatan, insya Allah kita masih bisa bertemu nanti pada tatap muka bulan November berikutnya. Ya, saya akhiri untuk sesi kita sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian silakan melapor dulu, silakan. Siapa ketua Pak Rustam? Rustam. Ya Bu. Melapor, silakan melapor seperti biasanya selesai pembelajaran. Ya. Lapor. Teman-teman. Contohnya bagaimana Bu? Caranya gini, lapor kelompok 3 telah selesai melaksanakan pembelajaran. Nah, gitu saja. Habis itu setelah saya suruh lanjutkan langsung pimpin doa baru sudah bubar. Oh, seperti apel pulang kantor Bu ya? Iya, betul. Ya, silakan. Lapor pembelajaran sore hari telah selesai, laporan selesai. Oke, bubarkan, lanjutkan dengan doa. Siap, dibubarkan. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Silakan live, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Coba lihat semua muka. Ya. Di mana dilihat ini kalau mau dinonton kembali rekamannya? Nanti ku upload di YouTube. Ini anunya semua videonya nah. Oh iya, boleh baru di-share linknya Kak. Iya, siap, Iya, gampang itu. siap Pak. Iya. Sabtu Minggu istirahat dulu. Ada tugas. So tidak ada tugas sih, habis. Tidak ada. Oke. Makanya kemarin itu tugasnya so kasih duluan supaya hari ini so tidak kerja. Oh, di situ Sela. Oh, berarti tidak usah lagi buat tugas hari ini tuh sebenarnya yang bikin yang Padi. bikin aksi bela negara itu tugas hari ini. Memang ketua terbaik. Jurnal learning Sebenarnya tidak ada ya? Learning journal sudah enggak buat lagi nih. Kayaknya buat. Kalau learning journal buat, itu sebenarnya learning journal sama dengan absen itu. Tidak perlu disuruh, dibuat saja. Oh, oke. Siap. Berarti masih ada yang diupload untuk hari ini. Iya, dia itu wajib dia. Tidak ada perintah dari coach dia. Dia memang dari sistemnya harus dibuat. Oh, yang ada sudah ada yang di COVID itu di Pak? Iya. Tidak perlu jadi disuruh kalau itu Pak karena. Rustam, mau tanya kan di websitenya COVID ini untuk hari kedua kita disuruh buat tugas isu kontemporer untuk kelompok. Itu saya sudah tanyakan di grup 118 kemarin, saya sama Pak Rahmat itu waktu hari pertama. Saya tanyakan Pak, kalau misalnya kita tidak ada tugas, bagaimana? Apakah kita centang saja yang dikasih atau bagaimana? Dia bilang iya sesuai itu. Dia bilang begitu. Jadi kalau kita tidak ada tugas hari itu, ya tidak usah dicentang. Untuk yang hari kedua kalau tugas kelompok tidak usah dicentang itu Pak. Iya, karena kan tidak ada tugas kelompok. Karena tugas hari pertama kelompoknya itu dikerjakan 2 hari sebenarnya. Ibu sendiri kasih waktu 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Makanya 2 hari itu kerja kelompoknya itu bikin video sebenarnya.
Kalau di tempat lain tugasnya banyak, dia bikin analisisnya juga itu yang analisis global. Kalau kita Iya, orang itu kayaknya banyak. Itu tugas kelompok analisis isu kontemporer itu kayaknya. Iya, Kan kalau di kelompok kita kan tidak ditugaskan. Jadi kebetulan orang ini yang penting analisis itu untuk saja aktualisasi toh, orang bikin. Itu video nanti di-upload di YouTube kah? Rencana sih, saya mau upload. Kalau teman-teman juga mau upload di YouTube-nya boleh juga. Saya mau upload di YouTube sebentar ini. Karena kayaknya itu dinilai juga viewers. Oh iya, saya lupa tanya sama. Iya, coba tanyakan karena saya bagaimana cara share linknya ke mereka kalau dia mau cek itu like-nya atau bagaimana? Jadi kayaknya hanya satu yang upload itu mungkin. Makanya dulu di grup. Tanyakan sama ibu bagaimana. Iya. Siap-siap, Pak Sukri. Siap-siap. Kamu selalu lama sama dia. Siapa Kalau yang enak airnya biasa nanti lewat di depan rumah. Kalau tanya orangnya. So boleh live ini Kak? Ya silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu, silakan. Terima kasih. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Ketua. Siap Pak Harto, siap. Assalamualaikum. Berdua ini satu tempat ini Apriani sama ini. Sama Kak Rahma. Oh ternyata di mana, di Bol ini atau di Tilawan? Di Boilan Tilawan. Oh itu Harus Tilawan. kamu tanya dan tugas aksi bela negara itu kapan dikumpul batasnya? Hari ini sampai jam 12 malam sebentar, harus diupload cepat. Tidak susah itu. Cuma bikin saja kegiatan membersihkan lantai apa semua atau cuci piring di kantor. Sholat 5 waktu. Banyak referensinya juga di Google banyak. Banyak, tidak susah itu. Baru orang cuma dikasih minimal 2 kan setiap nilai, jadi tidak perlu terlalu banyak. 2 indikator saja. Iya, saya saja pakai 2 saja. Cinta tanah air 2 saja. Oh, dari kan ada 5 dari 1 itu 2 contoh begitu. Iya, 2 indikatornya. Nilai itu kan ada indikatornya lagi toh. Nah, situ ambil 2 indikator, baru bikin satu tindakan yang sama dengan indikator itu. Begitu saja. Nanti kalau sudah aktualisasi baru dibuatkan fotonya. Oke, terima kasih Ketua, izin live. Oke, siap. Saya ini merekam ini. Kalau habis orang baru kasih berhenti.